Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kita berada di hari Jumat, hari yang berkah insya Allah, dan kita berada di bulan Al-Muharram, juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuknya mari kita berupaya untuk bisa menambah kebaikan kita di bulan Al-Muharram ini dengan kaidah memperbanyak kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena di antara perkara yang diperintahkan adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, yang berarti larangan, dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan Al-Muharram. Juga di 4 bulan haram lainnya seperti di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ya. Kemudian jemaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya perbanyak amal-amal kebaikan kita di bulan ini. Maka kalau teman-teman yang puasa dimulai dari Senin kemarin ya, itu sampai Senin besok itu masih kategori sunnah semuanya. Seninnya puasa Senin Kamis. Selasanya tanggal 10 Asyura. 11-nya ya dianggap aja bulan puasa bulan haram, Al-Muharram itu boleh juga. Kemudian Kemisnya tanggal 12, berarti ya puasa Senin Kamis. Jumatnya kalau teman-teman hari ini puasa biasa berarti puasa Ayyamul Bid. Kan nggak boleh Ustaz puasa di hari Jumat kalau sunnah. Boleh karena tidak mengkhususkan. Dan ini digabung dengan hari-hari yang lain kan. Jumat tanggal 13, kemudian Sabtu tanggal 14, kemudian Ahad tanggal 15. Ya Ayyamul Bid. Lanjut lagi hari Senin lagi. Puasa Senin lagi. Selasanya nyarutang. Ya, siapa tahu masih ada yang punya utang Ramadan. Ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga amal-amal yang lain. Ya, terutama lagi apa? Amal-amal kebaikan yang secara umum. Menyantuni anak-anak yatim. Ya, bagus itu. Ya, di bulan Muharram nyantuni anak-anak yatim. Sekalipun ya tidak dikhususkan juga menyantuni anak yatim harus di bulan Muharram, enggak. Ya, karena Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain atau kama qala Rasulullah SAW, aku dengan orang yang menjamin anak yatim itu seperti ini di surga fil jannah. Ya, jadi deket banget gitu. Khairul buyutil muslimin, sebaik-baik rumahnya orang Islam itu fihal yatim, di dalamnya ada anak yatim, wa yuhsanu ilaih, dan diperlakukan baik. Dan seburuk-buruk baitul muslimin, rumahnya orang Islam, adalah ya di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan jelek olehnya. Ya, jadi baitul muslimin fihi yatim wa yuhsanu ilaih. Itu yang dilakukan. Tapi kadang-kadang hanya mengumpulkan anak yatim, sebagian hanya apa? Sirai diusik-usik tok gitu jemaah. Dihuyek-huyek gitu tapi enggak dikai apa-apa. Kayak snack ya ora, kayak duit ya ora gitu. Kok dihuyek-huyek. Naam, di beberapa tempat saya sampaikan ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan di dalam
rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'u khilalin. Ada 4 perkara, ida apabila u'titahunna, diberikan kepadamu 4 perkara itu, fala yadurruka, maka tidak akan membahayakanmu, ma'uzzila anka minad dunya, apa yang dijauhkan darimu tentang dunia. Maksudnya, jika hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 perkara ini, sekalipun dunia kenikmatannya dijauhkan dari kita, maka sungguh hal itu tidak akan mendatangkan bahaya untuk kita. Tidak mendatangkan gelisah untuk kita. Tidak mendatangkan kekecewaan pada diri kita. Maka 4 perkara ini hendaknya benar-benar dijaga, diusahakan bisa ada pada diri setiap seorang muslim. Nah, 4 perkara itu apa? Yang pertama yaitu husnu kholiqatin. Husnu kholiqatin, yaitu akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ma aksaru, karena apa yang paling banyak, yudkhilun nasal jannata, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menghantarkan manusia untuk bisa masuk surga adalah ketakwaannya dia kepada Allah dan baiknya akhlak. Artinya bahwa kebaikan akhlak ini penting sekali, jemaah. Orang tuh kalau akhlaknya baik, sekalipun dia mampu untuk marah, dia akan mengendalikan amarahnya supaya tidak marah. Orang kalau akhlaknya baik begitu. Ya, mampu untuk marah itu gimana sih maksudnya? Misalkan nih, jabatan kita lebih tinggi, posisi kita ini tinggi, terus ada bawahan kita, atau dia apalagi masih junior, terus dia berbuat salah, ya berbuat salah, apalagi kesalahannya itu menyakiti kita, gitu. Satu, ya kita secara usia lebih tua. Dua, secara jabatan lebih tinggi. Tiga, sebagai kemampuan lebih baik. Itu untuk marah, itu mungkin banget. Ya, artinya bisa banget gitu loh. Tapi dengan keadaan begitu kita bisa menahan. Karena ada kebaikan akhlak pada diri kita. Bisa, Masya Allah. Sama juga gitu ya. Seorang suami istri dalam rumah tangga juga begitu, teman-teman. Misalkan nih orang tua ya, ada kesalahan yang terjadi pada anaknya. Akhlak yang baik, dia tidak mengedepankan tiba langsung marah dan seterusnya. Dia membutuhkan klarifikasi, dia akan manggil kenapa terjadi seperti ini. Ya, banyak hal yang akan dilakukan oleh orang yang husnul khaliqah, yang akhlaknya baik. Nah, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kebanyakan kita, teman-teman, mungkin kalau secara kapasitas kemampuan, keilmuan, itu bisa. Banyak yang tinggi, banyak yang hebat. Tapi kadang-kadang akhlak ini tidak dijunjung dengan baik. Ya, sehingga tidak aneh kalau sekarang, mohon maaf, ada yang gelarnya udah profesor, udah doktor, udah apa, dia kena urusan kemaksiatan, akhirnya harga dirinya jatuh, kewibawaannya runtuh. Bahkan juga tidak sedikit ya dari kalangan asatid, ustadz, kiai gitu. Karena mungkin ya dia melakukan awalnya baik dia, seorang ustadz, seorang ulama yang selama ini banyak berkontribusi untuk masyarakat, baik dengan kajiannya, baik dengan pendanaannya, sosialnya, ya itu dilakukan. Tapi satu saja
akhlaknya jatuh gara-gara hubungan terlarang misalkan, atau mohon maaf ada pelecehan misalkan, jatuh di bawahnya. Kebaikan yang selama ini dibangun runtuh dengan mudahnya. Makanya kalau kita itu lagi nggak tahu ya, mungkin imannya lagi turun banget kayak gitu. Tiba-tiba ada peluang untuk melakukan kejelekan yang kita sadar. Kalau kejelekan itu kita lakukan, pasti akhlak kita rusak. Itu yang perlu dipikir apa? Satu memang, tegakah kita melakukan kemaksiatan padahal Allah memberikan kita kesehatan. Dua, ya, kalau kita melakukan keburukan, terus orang tua kita sedih, bayangkan tuh, bagaimana sedihnya orang tua kita kalau sampai kita melakukan perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Orang tua kita nangis, orang tua kita sedih. Kadang-kadang kita perlu bayangin kayak begitu. Terus bayangin lagi kalau kita melakukan kejelekan ini, terus kejelekan kita ini diungkap di depan masyarakat, itu terus kayak apa gitu loh. Makanya indikator dosa itu apa? Ya, maha kafin nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Karena yang apabila kita kerjakan, dosa itu nggak membuat hati kita tenang, tapi justru membuat hati kita bimbang, membuat hati kita nggak enak, nggak nyaman. Itu satu. Dan yang kedua, teman-teman, dengan adanya kemaksiatan itu kalau kita kerjakan, ya malu kalau kita ketahuan orang lain. Itu di antara indikator dosa itu. Dikerjakan di hati pasti bergemuruh, di hati nggak enak, di hati tersiksa. Kemudian yang kedua, takut konangan wong liya. Indikator dosa itu di antara kata Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau mau maksiat itu di situ difikirkan, ya. Kemudian apalagi teman-teman, ya jadi kan kita malu tuh kalau bakal diumbar di masyarakat, apalagi sekarang dunia medsos seperti ini jemaah, ya. Jadi apa-apa yang dikerjakan ya bakal diungkap gitu. Dan yang berikutnya supaya kita nggak jadi maksiat apa? Mikir ke anak cucu keturunan kita. Ya, sebelum itu mohon maaf, pikir pasangan kita. Ya, kalau kita bisa melakukan ini, ya pasangan kita pun ya juga bisa melakukan itu. Maka kata Pak Mahfud MD, gampang aja beliau itu membuat statement bahwa kalau seorang suami udah biasa ngapusi istri, dia akan kalau jadi pejabat biasa ngapusi rakyat. Jadi mengapusi rakyat itu dimulai dari ngapusi istri. Gitu. Jadi kalau udah terbiasa ngapusi istri, peluang besar ngapusi rakyat. Makanya jangan sekali-kali ngapusi istri, kecuali kondisi darurat. Ya. Contoh, Kak yang sini minta contoh nih. Darurat, namanya darurat. Ya, darurat itu apa ya contohnya ya? Ya, ya darurat. Ya, genting. Ya, darurat itu genting. Nah, contohnya genting, Pak. Gitu. Yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang perkara yang sebenarnya nggak perlu dibahas. Ya kayak dulu pernah kita sampaikan, tiba-tiba istri lagi manja gitu. Mas, ada nggak wanita selain aku di hatimu? Gitu. Maksudnya pernah nggak Mas jatuh cinta sebelum cinta ke aku gitu tuh. Itu tuh menurut saya nggak perlu jujur. Itu boleh dihapusi yang khusus itu loh ya kayak gitu-gitu loh ya. Paham maksudnya ya? Loh, nek jujur banget saya yakin jenengan tuh enek nyenengi sopo-sopo gitu. Alah, alah nggak usah. Anu lah, jenengan tuh mesti ada itu. Ya, ya dalam hal ini bully. Yang perempuan berarti selama ini suamiku bohong dong tadi itu. Ya nggak mesti juga sih. Ya gitu. Udah itu dibolehkan tuh termasuk yang dibolehkan. Ya, karena kalau dijawab jujur akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi syariat begitu. Misalkan ada mas wanita yang kamu cintai sebelum cinta aku gitu. Kalau dijawab piye coba? Jujur apa enggak, Dik? Ya jujur gitu. Nanti kamu nggak marah, Dik. Enggak, wong tanya aku kok. Ya, aku hanya pengen mencari kejujuranmu aja.
Yakin itu jenengan jawab. Aku dulu pernah jatuh cinta ke ini, ke ini, ke ini. Lah karena mau nikah dengan dia nggak jadi, ya udah akhirnya aku seneng sama kamu. Oh gitu ya. Kayak ternyata yang dicintai pertama itu teman kerjanya si perempuan tadi. Apa nggak diparahin terus dijuambak kayak jemaah. Gitu kan ya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Ya. Jamaah yang berbahagia nanti sebenarnya itu masuk di bab berikutnya, di poin berikutnya, tapi nggak apa-apa. Udah kepancing sama moderator. Ya. Jadi, akhlak yang baik teman-teman dijaga gitu. Coba kalau ibu-ibu, istri itu setiap ada apa-apa, ya, yang artinya yang penting-penting ya, ngobrol sama suami itu kan enak ya. Suami juga merasa dihargai banget. Walaupun kadang-kadang suami juga bilang keputusan ya udah nggak apa-apa gitu aja kok dadak lapor. Bukan berarti itu besok nggak usah lapor. Ya tetap aja lapor gitu. Itu penting dalam rumah tangga ya. Nah, kebaikan akhlak ini harus dimulai dari diri kita, teman-teman. Karena akhlak yang baik ini, Masya Allah, ya akan menjadi hiasan yang indah bagi diri kita. Ya, orang pinternya seperti apa, deret gelarnya panjangnya seperti apa, tapi kalau akhlaknya jelek, runtuh semuanya itu bakal menjadi bumerang untuk dirinya. Gitu. Ya, menjadi bumerang untuk dirinya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan akhlak yang harus ada pada diri seorang hamba adalah afafu tu'matin atau ifafu tu'matin. Apa yang dimaksud dengan ifafu tu'matin? Di sini diartikan al-iffah. Iffah itu artinya al-kafu an mahamirim an maharimillah wa khawarimil muru'ah. Ada kaidah yang bagus banget nih ya. Jadi yang dimaksud dengan ifatu tu'matin, ya, al-ifah itu sendiri adalah al-kufu, menahan, ya, an maharimillah, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kemudian wa khawarimil muru'ah. Khawarimil muru'ah itu adalah perkara yang apabila dilakukan itu bisa menjatuhkan martabat seseorang. Ini namanya khawarimul muru'ah. Ya. Kalau contohnya Khawarimul Muru'ah ini emang agak geli banget saya baca kitabnya. Ada kitabnya ini. Membahas tentang Khawarimul Muru'ah. Apa tuh? Coba. Naftu ibti amaman nas. Ya. Naftul ibti amaman nas. Di antara contoh perkara yang dapat merontokkan kewibawaan seorang hamba. Khususnya ini laki-laki. Naftul ibti. Nyabut bulu ketiak amaman nas, di depan orang banyak. Niki mau lanang nih Bu. Mau wedok kayak enek insyaallah. Ya. Jadi nyabut bulu ketiak di depan umum. Ini namanya apa? Khawarimul muru'ah. Menjatuhkan kewibawaan seseorang. Ya. Kalau nonton bulu tangkis sampai nyabuti, nek wong lanang ya iso ngono kuwi jemaah. Ya Allah. Ya, ini namanya khawarimul muru'ah. Ya. Harus dihati-hati. Kemudian di sini disebutkan, jadi ifah itu ya, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yaitu dari perkara yang dapat menjatuhkan kewibawaan. Kemudian, tu'matin sendiri adalah kaitannya dengan makanan. Artinya bahwa seorang hamba yang dia pengen dijaga keselamatannya oleh Allah, ifah fi tu'mah, maksudnya adalah dia menjaga diri untuk tidak mengkonsumsi dari makanan-makanan yang haram. Apakah itu zatnya daripada makanannya itu sendiri atau kasbunya, cara memperolehnya. Ya, jadi al-kasbu di sini maksudnya cara mendapatkan harta itu. Kalau zatnya ya tu'matinnya itu, makanan itu. Jadi dua hal. Ya, ifafu tu'matin di sini adalah dua. Satu, yaitu menjaga untuk tidak memakan dari perkara yang
haram secara zatnya. Dan orang yang memakan makanan haram secara zatnya itu juga akan menjatuhkan wibawanya dan juga akan apa di sini? Ya, menunjukkan ketidakhati-hatian seseorang. Misalkan lagi viral pada beberapa waktu yang lalu tentang kuliner apa non halal ya gitu ya. Ya memang di mana Solo ini masya Allah ya, subhanallah ya. Ya jadi banyak tempat-tempat memang ada apa itu kalau yang di dekat eh, panggung itu ke arah Dokter Un tuh aku apal itu. Ada tulisannya babi kuah. Kalau yang dari warung pelem terus ke timur ada ipik 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 apa gitu. Apa ipik ipik apa kayak gitu. Mungkin pik pik gitu loh. Babi babi gitu loh. Heeh, heeh, pik, pik. Heeh. Ada yang babi kecap. Ya Allah jamaah. Banyak banget di wilayah-wilayah itu. Makanya kalau beli-beli ya nyari yang benar-benar halal. Terus dikulinerkan, ya Allah, dipamerkan, ya Allah. Ya. Kalau di dalam kaidah Islam ya, orang yang berbuat keburukan sembunyi-sembunyi dengan orang yang berbuat keburukan terang-terangan, itu dosanya lebih besar orang yang berbuat keburukan terang-terangan. Misalkan ada orang minum khamr gitu ya, dia minum khamr di kamarnya dikunci dari dalam, keruduan sarung, sirahnya tutupi bantal. Ini mendem, ya. Jadi di kamar dikunci, terus gue dem-deman itu. Ini bareng terus mendem, itu mendem kerubutan kemul, ya, sing kayak ning hotel kalau jamaah badannya bisa separuh, terus kemudian ditambahi sarung, ya toh. Terus kuduan bantal. Mendem memang ngono tok, gitu. Karena saya pernah ketemu teman waktu SD itu, besok lebaran loh, kok nggak siap-siap apa gitu. Besok pergi kemana gitu saya tanya. Ora Mas, aku meh ning kamar kudukan sarung mendem ngono tok ae. Loh, lah ngopo? Lah aku nek bodho ngene iki tambah remuk kok gitu. Kan dia belum nikah. Mesti engko ditekoki. Wong nikah ora payu to. Ternyata kalimat ini bae yo nglarake atine wong lho jemaah. Mbok menawa kita ini jangan-jangan termasuk ya Allah makanya termasuk penyebab bunuh dirinya orang loh. Makanya hati-hati ya. Hati-hati saya bilang. Jadi nek ketoke memang ada orang yang belum nikah ini aja mbok tekoki terus. Mungkin kadang nikah-nikah ngopo? Kadang gitu. Janjinya mungkin aja satu, dia sendiri pes pengen, tapi dia masih melihat dari sisi-sisi ekonominya. Mungkin begitu. Atau sebenarnya dia ekonomi udah mantep, ini udah mantep, tapi ternyata kakaknya dia belum nikah. Ada kok yang kadang-kadang begitu. Dia sampai memikirkan itu. Atau lagi fokus untuk pengobatan orang tuanya. Nek memang mau tanya baik-baik, itu delik-delik. Maaf banget ya. Aku mau tanya kok kamu belum nikah itu kenapa toh? Mungkin gitu atau mungkin pertanyaan nggak langsung gitu. Sebenarnya kamu tuh udah nikah apa belum ya? Maaf ya, aku mau tanya gitu terus. eh, itu enak nggak di depan umum. Wah bujang lapuk. Bujang lapuk itu nek bahasa Melayunya itu apa ya? Yes. Joko tuwek, nah gitulah ya mungkin. Ini kita nggak tahu jemaah dan urusan takdir jodoh kan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Jadi makanya hati-hati di situ. Nah, tapi kalau maksiatnya itu di luar ya, mendem di perapatan itu dibanding dengan yang tadi mana dosanya lebih gede yang dia mendem di perapatan. Kenapa? Karena satu rasa malunya mungkin sudah nggak ada. Yang kedua dia berarti terang-terangan dalam bermaksiat bertolak belakang dengan hadis Nabi kullu ummati mu'afan ilal mujahirin semua umatku dosanya diampuni kecuali yang terang-terangan dalam berbuat
dosa. Di antaranya maksiat malam hari ditutupi oleh Allah, diceritakan di siang hari. Gitu. Yang ketiga, kemaksiatan yang terbuka lebar memancing orang lain untuk melakukannya. Itu yang menjadi parah. Ya, makanya kalau jualan begitu di ini, wah, saya kan juga anggota di SKS ya. Saya baca itu, diserang itu. Gitu aja dilarang. Emang, ya nek nggak kuat ya rasa rono, rasa lewat. Oh, jawabannya itu gitu-gitu. Ya Allah, jawab. Ya. Sebenarnya kan eh, apa ya? Islam itu kan menjaga semuanya gitu. Oke, jamnya berbahagia, maka secara dat berarti barangnya yang haram, ya. Seperti itu babi, ya, kemudian apa ya? Aku nek ngomong guguk gitu loh ya. Aku nek ngomong anu nek nadane salah sithik dikira misuh masalahnya. Ya toh, angel kan bedanya di nada itu sebenarnya nyebutkannya itu gitu. Tapi nek misuh guguk, ini kan jarang ya kan. Nek misuh kok guguk ini jarang banget. Tapi nek pakai a itu rotok ya ngomong sedikit kebentak ini jadi misuh itu nanti ya. Gitu. Nah, teman-teman, jadi itu yang haram yang jelas-jelas haram-haram seperti itu kita harus tinggalkan ya. Itu namanya haram secara dzatiyah, barangnya, bendanya. Kita nggak boleh, makanya harus selektif ya. Saya pernah diajak teman ke Surabaya ya. Ada tempat es krim yang cukup terkenal sih katanya sejak tahun berapa gitu. Saya masuk, ya namanya wong desa kan habis makan terus dipoto terus eh, alhamdulillah bisa merasakan. Langsung di komen, hati-hati loh Tat, itu halal haramnya nggak jelas gitu. Iya toh gitu. Oh, oh. Apa? Wis Kak. Wis kadung teh akeh aku jawab. Gitu. Jadi oh, itu namanya itu deket apa itu aku pernah ke sana. Nah, teman-teman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan ini sangat penting. Coba aja Allah mengatakan fal yang duril insanu ila to'ami. Hendaknya manusia itu benar-benar memperhatikan apa yang memperhatikan kepada makanannya. Ini menunjukkan halal haram itu penting dan akan berefek. Makanan yang halal, yang haram tuh akan berefek pada akhlak. Yo nggak mesti nek maem titik terus ya nggak gitu ya. Maksudnya itu karakter ya. Nggak terus karakternya terus kayak pitik, nek mak monyet kayak monyet juga gitu-gitu banget ya. Tapi kandungannya itu ada unsur-unsur mungkin yang paling kecil apa menyebabkan apa. Nanti di kedokteran yang paling ngerti bagian gizi kayak gitu itu ngerti lah ya. Dipelajari. Nah, itu. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala, maka di sini yang dimaksud ifa putuk matin adalah hamba Allah yang dia hati-hati terhadap makanan-makanan itu. Apalagi ini makanan dibawa ke keluarganya gitu. Saya dulu punya teman, sekarang namanya namanya siapa ya? Taibin. Taibin ini dulu preman lintas provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengahnya Tirtonadi, Jawa Tengahnya Tirtonadi, Jawa Timurnya Ngawi. Ya, dia preman lintas provinsi. Timur Tengah ya. Oh iya ya. Oh iya ya, Timur Tengah ya, Jawa Timur sama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini preman Timur Tengah ini ya. Tapi wajahnya nggak Timur Tengah. Nah, ceritanya dia bosen jadi preman, jadi pemalak. Jadi lama-lama jadi preman itu juga bosen ternyata. Gitu. Akhirnya dia bosen, terus nyari pondok. Dia pengen tobat. Nah, kemudian sampailah ke pondok kita, dan kita ngobrol-ngobrol, wah masih ngeri gitu ya. Rambutnya panjang gitu. Ya namanya preman ya, maksudnya ya free man banget gitu. Dia masuk, kemudian ini sih namanya freeman terus langsung kemana-mana gitu. Aku pengen belajar gitu. Oh nggak ada jenjangnya mas, di sini jenjangnya MTS sama Aliyah. Masa belajar ditolak kok? Preman ini ternyata pikirannya yo apa iya ternyata ya belajar itu nggak ada batasannya gitu. Masuk MTS Aliyah, saya tuh pengen belajar. Wah ya udahlah kita akhirnya kita sampaikan loh, Mas dari mana? Ya saya ini preman gitu, pengen tobat gitu. Akhirnya, oh, tobat tuh begini-begini loh mas. Oh iya insya Allah saya udah siap. Nah habis itu masuk ke kamar, sekamar dengan saya. Ya sekamar dengan saya.
namanya di pondok itu kan semua makanan jadi enak ya. Ya, jadi apalagi kayak pondok-pondok kami, ini kan bukan pondok-pondok yang elit-elit begitu. Jadi makeman itu berasa banget ketika di pesantren. Ya kayak maem. Apa cengkaro itu aja bisa enak banget loh jamaah. Sisa-sisa nasinya ustadz itu kita jemur, nanti kalau udah kering kita goreng, ya toh, kasih Royco waktu dulu gitu ya. Sekarang mungkin nggak tahu itu cipta Royco buatan mana, mungkin udah di ya ya dulu itu ya. Itu enak banget. Singkong di rumah nggak habis, ya di pondok iso habis. Nah, pas lagi di kamar, ini preman ya mengeluarkan roti gitu. Nah, tentunya dia itu mengeluarkan roti banyak tapi di maem dewi. Kita juga ditawari. Padahal kita itu jadi yo berharap gitu loh. Gitu. Nggak ditawari. Habis itu ada di antara kita nyampaikan, Mas, kalau di pondok itu bareng-bareng. Apa maksudnya bareng-bareng? Ya kalau makan makan semua. Kalau enggak semua. Gitu. Si preman ini bilang, tak jelasin ya. Ini tuh barang haram. Loh, maksudnya gimana? Saya tadi dari Tirtonadi menyari pondok ini. Saya kelaparan. Terus saya merampok di jalan tadi gitu. Saya bilang, aku preman bu, kita go ngalih gitu. Bu wedi. Makanya sing mangan ben aku dhewe wae. Syuh, premane jujur ini. Sing haram ben aku sik wae, iki lagi proses tobat. Wangen orang ini jamaah. Itu. Ya kudune nek jenenge tobat yo langsung ya, ya bener dia jawabnya kayak ibu-ibu itu. Ini lagi proses gitu. Ya Allah, ini dimakan dia sendiri tuh jamaah. Ya kita ya harapan kita itu jadi nggak usah dijelaske itu gitu loh harapannya itu. Nah, iya, udah jadi dom-dom kayak ngono ae soal wi dosa kan dosa kowe ngono wae kan. Saya nggak mau tahu wi dari mbuh mreman mbuh ora, harapan kita itu gitu loh. Ternyata tambah dia menjelaskan cara memperolehnya. Ya kita ya cuman klemet-klemet pengen tok. Tuh. Nah, jemaah, tapi ternyata di sini disampaikan juga bahwa rizki atau makanan tukmah itu bukan hanya makanan yang diperoleh secara datnya ya harumnya, tapi juga cara memperolehnya seperti apa. Ya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa ajmilu fitolab. Kamu tuh pokoknya berseriuslah dalam mengais rizki. Wa ajmilu fitolab. Usahamu yang baik gitu loh. Karena apa? Layamutal insanu hatta tidaklah akan meninggal dunia seorang hamba itu sehingga uh, disempurnakan rizkinya. Ya. Jadi hamba Allah itu nggak bakal dicabut nyawanya oleh malaikat kecuali jatah rizkinya yang telah ditetapkan oleh Allah itu diterima semua. Jadi kalau memang jatahnya seorang hamba itu bakal memiliki harta yang jumlahnya banyak banget, dia nggak akan mati sebelum semua jatah itu diberikan oleh Allah kepadanya. Gitu. Ya, maka perbaikilah caramu dalam mencari rezeki. Nah, kata-kata wa ajmilu fitolab ini di antara ulama mengatakan itu tadi ikhtiyat, hati-hati. Kalau kemudian ada harta yang masuk ke rumah tangga kita adalah harta yang tidak halal. Ya, baik bendanya, zatnya, atau cara mencarinya. Cara mencari ini penting, jemaah. Kan ada juga pakai maklar-maklar yang entul. Yang entul, yang apa? Penawar bayangan. Ya, tahu penawar bayangan. Jadi, ini transaksi yang ada ini, gitu. Ini mungkin muncul satu, ya. Ini misalkan, berapa ini? Ini bilang, berapa ini, Pak? Ini yang jual. Ya udah, 80 juta, kemudian ditawar 70 juta ya, gitu. Nggak boleh datang orang ini, gitu ya. Jadi, berapa Pak ini? 80. Ya udah 87 ya. Oh, nggak boleh. Ya udah nggak boleh, aku cepet-cepet dia ngalih gitu kan. Tuh, krungu dhewe to, Mas. Piro mau 8 tahun ini rata kayak kayak ini ternyata bolone. Oh, rene-rene bae mulai ngene nggone wong kene. Gitu. Itu namanya entul.
Ya, entul itu namanya. Kadang-kadang mainan kayak gitu tuh. Nah, kemarin saya tuh eh, main ke rumahnya orang yang mau jual rumah. Ya, dia itu ternyata kena tipu gara-gara tokek, tokek tekek itu loh jemaah. Itu. Dia bener-bener dia dibohongin gitu. Karena dia dibilang gini, ayo melu aku yuk, kenapa? Bisnis tekek gitu, yang panjangnya berapa, 42 cm atau berapa kayak gitu itu. Terus dia nyari, ya, nanti ada yang beli. Padahal harganya tuh nggak masuk akal banget loh. Tapi dia pokoknya ikut aja. Habis itu terus kayak kayak dia itu dilepas gitu, terus ada info tekek, anggap aja kalau beli kalau kalau dia nanti beli, ada orang jualan itu 30 juta. Tapi nanti kalau dijual ke sana itu nanti bisa 1 M dan seterusnya. Lah orang ini akhirnya diajak keliling-keliling nyari. Nah, ketemu ini ada. Gimana kita beli? Oh, dia nggak berani kan awalnya. Tiba-tiba terus ada kayak pembeli bayangan datang. Ya, datang. Ini tadi mau beli masih ragu-ragu. Terus tiba-tiba datang orang baru. Dibeli berapa? Ya, 1 M. Bayaran di situ dikelihatkan. Gitu. Dikelihatkan bayar 1 M. Dah, ya ini menerima uang, ini pulang. Habis itu, ini dihubungi teman-temannya ini. Ada barang baru lagi. Ya, tapi kurang panjang sedikit. Tapi mungkin harganya nggak sampai 1 M lah, sekitar 900 juta lah. Gimana? Wah, wani dia. Datang, bayar. Serapa pula. Ya, lakunya kan 900 juta. Nek belinya ke sini kan berapa dan seterusnya. Dia beli, dijual. Ternyata belinya udah agak mahal, terus dia nggak bisa menjual. Nah kemarin yang jualan mana? Itu toh awalnya ditelepon-teleponkan gitu. Oh iya ya nanti ke rumah jam ini jam ini. Ternyata ini tuh dengan ini tuh sudah apa? Kong kali kong. Itulah dulu mungkin ada yang namanya Jemani, ya kepanjangannya apa? Jeritan Manusia Indonesia. Ya Jemani. Terus apa itu? Yang dibuang di Solo itu apa? Gingseng. Masih ingat nggak tahun 2000-an ya kasus gingseng itu ya? Itu ibu-ibu tahu? Enggak, ibu-ibu mau tahunya jahe gitu. Gingseng ada waktu itu main permainan kayak begitu. Ya. Nah, jemaah ada orang tuh tega banget ya untuk jual beli yang goror bahkan yang haram tuh banyak. Makanya hati-hati ya. Mending kita sampaikan berulang kali harta kita banyak penuh berkah ya daripada sedikit mendatangkan musibah. Sepakat nggak kira-kira? Mending punya harta banyak berkah daripada sedikit datangin musibah. Sepakat? Oke, bungkus ya. Oke. Oke, jemaah berbahagia itu yang kedua. Yang ketiga di dalam hadis ini dikatakan yang ketiga wasidku hadisin. Hamba Allah yang dia itu pengen mendapatkan keselamatan, penjagaan, maka sidqu hadisin, hendaknya benar dalam berbicara. Benar dalam berbicara di sini maksudnya adalah jujur. Jujur itu di antara maknanya adalah mayuwafiku, ya, terjadi kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang terjadi. Ya, ini namanya kejujuran. Di antara karakter yang melekat pada diri Nabi Ismail adalah kejujuran. Innahu kana shadiqal wa'di, dan juga memenuhi janji. Sidqu hadis, jujur dalam berkata. Ya, teman-teman yang kami hormati, banyak kejadian-kejadian yang ternyata terjadi keributan gara-gara urusan perkataan ini. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, saya melihat data statistik tentang perceraian di Indonesia itu ada 5 penyebab yang rating paling banyak. Ya, yang pertama justru adalah pertengkaran, padu itu pertengkaran. Kemudian yang kedua lah kalau nggak salah pasangan meninggalkan pasangan. Ya, jadi padu. Yang kedua pure. Ya, pure. Ya. Kemudian yang ketiga ekonomi.
Ya, ini urusan duit. Kemudian yang keempat KDRT gitu ya. Yang kelima apa saya lupa. Ya. Jadi ternyata penyebab di antara eh, perceraian yang paling tinggi justru ini kebalikan dari sidqu hadis, yaitu kadzibu hadis. Karena adanya pembohongan, kedustaan, ya akhirnya apa? Terjadi cekcok antara suami dan istri. Ternyata itu banyak sekali suami itu yang kadang-kadang mohon maaf ya, dia udah gadekan apanya, rumahnya, sertifikat buat ini buat itu, ya, dan dia nggak laporan dengan istrinya. Ternyata sertifikat sudah masuk bank. Ya Allah, saya tuh punya jamaah pengajian tuh, nos banget jamaah. Dia tuh padahal secara nasab itu keturunan orang yang kaya banget. Karena ada apa ya, rekanan bisnis gitu. Saking akrabnya sebenarnya. Nah, temennya ini kan lumayan punya perusahaan yang cukup rame gitu. Nah, dia butuh modal. Dia pakai logika, saya punya 1 M, itu untungnya sekian. Nek aku punya 3 M, untungnya sekian, sekian, sekian. Gitu. Nah, dia temui temennya. Boleh nggak aku pinjam sertifikatmu? Nanti kamu tak kasih bagian sekian. Ya, akhirnya masuk, ya kan sertifikatnya, keluar uang sekian, dan ternyata ya bisnisnya tidak menghasilkan sekian-sekian. Intinya apa? Gulung tikar, ini bisnisnya, perusahaannya, dan yang menjadi agunan jaminan ternyata sertifikat temennya. Nah, di sini mulai ya si istri kaget. Kenapa tiap hari hampir bank datang ngajak ngobrol lelang. Kemudian tiba-tiba datang orang yang akan membeli. Sampai istri itu kaget. Ya, kaget dia apa yang terjadi begitu loh. Ya, padahal kan harusnya kan diketahui oleh istri dan macamnya. Caranya, tapi ternyata dunia sekarang mah bisa aja diakali. Akhirnya mau nggak mau rumahnya ini disita. Ya, akhirnya dipangkas separuh rumahnya sampai sempit itu. Akhirnya apa? Si suami istri ini marah-marahan. Akhirnya terus padahal yang diagunkan itu milik siapa? Mertuanya. Ya, tanah dari mertuanya. Ya Allah, ya maaf. Makanya jujur. Nah, Bapak ya. Nek urusan tanah aja jujur, apalagi urusan istri, Pak. Gitu. Ada sembunyiannya bapak-bapak. Mending minta maaf daripada minta izin. Gaya. Oh iya, iya, oh. Mending minta maaf daripada minta izin gitu. Sama kasusnya aku mau. Tanahnya akhirnya daripada nanti izin nggak boleh, tak minta maaf aja. Ternyata nggak dimaafkan. Nah, apa yang terjadi? Pisah. Ya, nek pisah cerai mati itu bukan enak ya. Maksudnya itu apa? Wajar dan alami ya. Alami. Alami gitu ya. Tapi nek cerai-cerai kayak gitu itu, ya sing ra penake ya ketemu mantan. Ketemu mantan ada perasaan nggak kira-kira jenengan? Enggak, belas nggak perasaan gitu. Gitu. Nah, ya nggak mau melepas gitu ya. Saya pernah loh jamaah. Ini udah tua-tua loh. Ketemu mantan aja sing wedok pengen gerus-gerus. Ya, udah usianya udah tua ya, berapa 50-an gitu. Tetap ya suaminya 51, istrinya 50. Nah, kemudian pas lebaran mantan istrinya umurnya 49, ya kan? Datang ke rumah biasa lebaran silaturahim. Apalagi dulu yang istri pertama dengan suami ini pernah punya anak kan yo rodok-rodok wajar. Ya pas jagongi senyum, tapi nutup pintu dari dalam nuangis kayak. Ternyata kamu masih cinta atau sama dia. Oh gitu. Loh kok cinta di mana? Tadi kamu pernah senyum ke dia atau waktu ngobrol. Loh guyu wis dianggap cinta aja maaf. Gitu. Angel. Gitu. Jadi nek mau kemana-mana tuh jangankan omai. Misalnya si mantan ditekoki mbek bojone. Kon ndi Mas? Misale mantane iki rumahnya lawean ngono wae lah ya. Kok boyolane koyo enek kasus wae.
Misalnya namanya lawean gitu. Siapa? Suami ditanya, "Dari mana, Mas?" "Lawean." Wih, pikirannya si wedok wis heeh, lawean ini pikirannya mau siji tok ning omahe kuwi, padahal namanya lawean kan juga mungkin banyak gitu loh. Nah, itulah ya teman-teman. Makanya mending saurunge lunga ngomong sik, "Dek, nanti saya ada acara di Lawean, rumahnya ini." Oh, itu langsung ditanya, "Mohon dicatatkan mulai jam berapa sampai jam berapa?" Gitu. Ini, tonton nanti pas di sana lokasi video call ya. Pemantauan langsung gas. HP kasih GSP gitu. Oh, GPS. Iya, tambah GSP. GPS-nya dipasang kemana-kemana. Sampai begitu loh teman-teman. Ya, kalau nggak bisa memasang GPS, pasang apa? BPJS. Ada teman-teman yang begitu. Nah, makanya mending kita ini apa-apa itu ngobrol dulu. Ada seorang istri itu pengen bahagiakan suami, tapi tambah salah kaprah. Apa coba? Ternyata kan bapaknya lagi lungo, golek duit angeleram, gue bayar SPP, gue bayar daftar ulang, ya kan? Ternyata si istri itu pengennya bikin kejutan. Itu bikin kejutan, ya tiba-tiba apa? Selama ini ternyata jane pinter. Sing kudune dibelanjakake disimpen, disimpen, disimpen ngantek 8 juta. Wah, pengen ngasih kejutan, ya pas hari ulang tahun nih suaminya, ya pulang-pulang bawa sepeda motor apa listrik kuwi lho jamaah, sing 8 juta. Ya. Selamat ulang tahun Mas, deng deng, gitu kan. Dibuka, orangnya ekspresi bahagia blas. Karena si suaminya mikir daftar ulang anaknya. Ditanya, ini dari mana? Gitu. Ya ini, pokoknya dari hamba Allah. Gitu. Ya hamba Allah itu siapa? Gitu. Tambah curiga kan, wong wedok kok untuk hamba Allah itu jangan-jangan tondo tresno itu nanti. Gitu, dikejar-kejar, ini tuh, oh ya Allah. Aku bingung golek duit, tinggal sampai duit bendine mbok simpen. Ya untuk kebaikan kita, Mas. Gitu, untuk kebaikan gitu. Si ojo-ojo jenek simpenan liyane minggu jemaah. Gitu. Makanya mending dari awal ngobrol itu lebih baik. Gitu ya. Nah, oke, itu namanya sidqu hadisin dan jujur ya dalam berbicara. Nah, saya begitu jemaah ya. Ini contoh ya. Misalkan saya besok safari dakwah keluar kota. Itu sekitar 10 hari ya, itu sudah ngobrol dulu dengan istri. Di penake. Nah, cara ngobrolnya ini tip ya dan trik ya. Itu jangan pas dia lagi lipet-lipet baju. Ini kan lagi suntuk kayak gitu tuh kadang-kadang. Ya jangan pas lagi nyapu. Jangan. Ngobrol yang kelihatannya berat itu dicari suasana yang lagi ringan. Ya, contohnya apa? Pas lagi diajak maem di warung, di restoran gitu. Bahkan kalau perlu dia yang kita tawari gitu. Mau makan di mana? Apa Mas? Makan atau makam? Makan. Makan bukan makam gitu. Tak kira tadi mau makam di mana? Tak kira kowe ndongake aku mati. Urung-urung wis anget sik kok jamak makan kan pakai N. Oh ya sudah, ngomong sing jelas. Lah tak kira nek njaluk makam di mana gitu. Itu makan cedak makam, oh tambah makan cedak makam gitu. Akhirnya di sana lapas makan enak-enak. Dek anu ya, mohon maaf ya nanti aku tanggal ini ada acara itu gini, bisa ya insya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu kan enak gitu aja. Coba lagi suntuk mumet izin lunga pirang dino. Nek misalnya pas lagi muntu kayak ya sih, nek nggak di dublak gitu sih. Makanya harus cari waktu yang tepat gitu ya. Untuk ngobrol yang berat itu cari waktu yang tepat. Ya, atau pas lagi nyanda. Pas anaknya nangis, diajak ngobrol sing berat kayak gitu. Wah, anaknya sedih. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kemudian yang terakhir, wahifzu amanah. Hendaknya seorang hamba dalam rumah tangga supaya baik rumah tangganya, masing-masing harus menjaga amanah. Bi ayyahfadhu jawarihahu ma'anna alaihi. Hendaknya seorang hamba menjaga amanah di sini apa? Jawarih organ tubuhnya
matma'anna alaihi, yang bisa mendatangkan ketenangan. Fa innal kadhiba wal kha'ina, sungguh dusta, khianat, ya, itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amanah, dan amanah itu sifat yata'ammadu bihan nas ala hamiliha. Sifat yang harus disengaja diupayakan, maksudnya oleh seorang manusia, seorang hamba untuk menjaganya. Dalam urusan apa? Fi anfusihim, di antaranya amanah dalam menjaga dirinya. Makanya wanita solehah itu adalah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita solehah adalah yang dia tunduk taat, ya, untuk beribadah, kemudian dia juga menjaga apa yang dijaga oleh Allah, terutama di kealpaan daripada suami. Maksudnya pas suami bil ghaib, suaminya nggak ada, suaminya tidak ngerti, tapi seorang wanita yang baik, dia bakal menjaga kehormatannya. Hamiluha fi anfusihim wa amwalihim, dan juga menjaga harta-hartanya seperti tadi. Wa kulla amanati fihim, dan juga amanah-amanah yang bersifat mungkin kayak pekerjaan, ya, kayak mendidik anak, itu adalah juga bagian dari amanah-amanah yang harus dijaga oleh setiap hamba Allah. Makanya kalau seorang suami bilang, saya mau keluar kota, ya, 1 hari ini saya cukupi, usahakan tidak keluar untuk kemana-mana, udah cukup ini aja. Kalau memang darurat, kepepet, tolong hubungi, gitu, izin dulu, gitu. Atau bagaimanalah, atau suaminya yang kerja, Mas dijaga hatinya, dijaga dompetnya, dijaga pandangannya, ya, jangan sampai ada masalah di tempat kerjanya. Oke, ini namanya apa? Amanah. Atau yang berupa titipan. Aku titip bakso ya, tak tinggal lungose. Oh, iya, amanah ini orang terus dintek kayak titip itu tak kira dikek-kek, gitu. Iya. Ya, saya dulu pernah salah paham memahami instruksi. Ya kan, waktu itu masih tahun, berarti saya nonton wayang ketoprak itu berarti tahun 96. Ya. Jadi tahun 96 itu saya punya tetangga saya itu jualan sate gulai. Nah, ketika itu karena sibuk dia bilang, Le, aku tulung tukokno bakso ya." Dibawain uang 500 rupiah. Waktu itu bakso di tahun itu masih bisa, 500 itu masih bisa. Ya, terus akhirnya 500 itu tak belikan bakso. Nah, kemudian saya bilang, "Bu, tempat bakso 500." Maksudnya si pembeli tadi, teman saya tadi, itu yuk kuah anu itu, gitu. Nah, terus saya dikasih sundukan limo, baksonya tok. Gitu. Padahal yang dimaksud beli bakso itu ya bakso sak kuahe gitu loh. Nah, limo gitu kan. Terus saya langsung, Masya Allah ya. Ternyata, wah, dikongkon wong enak gitu kan. Tak entekke bakso limo, tak maem sambil nunggu. Sambil nunggu sing bakso kuahe gitu loh. Terus terus lama kan. Bu, aku wis suwe lho wit mau lho, dereng lho sing 500. Lah mau Mas, mbok cekel to Mas. Loh, sing niki to. Oh, ya kuwi. Ya Allah, tombok jamaah. Ini gara-gara salah memahami instruksi, ya. Jadi akhirnya ya numbaske bakso kuahnya dikekke sing ngakon tadi jamaah. Tak kira iki mau hadiahe. Kon nunggu ki le, tunggunen sik ya, tak gaweke mikir saya begitu wis entek kae tibake, ya kuwi baksone. Ya Allah, ini makanya instruksi itu harus jelas. Makanya Nabi itu kadang-kadang mengulangi 3 kali, gitu, 3 kali. Bahkan kalau ditanya 3 kali itu nggak usah marah. Teman-teman tolong nanti ini dipindah sana untuk presentasi dan ini. Mohon maaf Pak, mohon diulangi sekali lagi. Teman-teman, ini nanti dipindah ke sana untuk presentasi dan ini tolong disiapkan sebenarnya. Pak, mohon Pak sekali lagi. Kamu tuh punya telinga apa enggak sih? Ya gitu kan. Kadang-kadang marah gitu. Padahal Nabi itu justru mengulangi 3 kali, 3 kali. Supaya apa? Paham. Apalagi ngomong bapak-bapak diulangi 3 kali ya kadang-kadang. Ya. Nah, sekarang makanya bentuk instruksinya ada tulisan, ada ini dan macam-macamnya.
Oke, saya rasa itu jamaah 4 perkara yang kita upayakan bisa dalam rumah tangga kita, yaitu, terkait dengan, hal-hal yang pertama akhlak ya, kemudian hati-hati terhadap keharuman, kemudian yang berikutnya adalah, menjaga kejujuran, dan yang terakhir adalah menjaga amanah. Oke, mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Mungkin ada di antara kita, saya, jenengan, selama ini menjadi suami yang belum tanggung jawab penuh, ya, masih suka marah kepada istrinya, masih suka pelit sama istrinya, yang menuntut di luar kemampuan istrinya, ya. Itu harus dimuhasabai. Juga mungkin juga ada di tengah-tengah kita semua di sini ada istri-istri yang ngeyel, yang bandel, suka jawab nggak dikandani, ya, gedruk-gedruk, yang gua ya apa-apa, gitu itu ya. Kemudian ya macam-macam ya. Kadang-kadang konco-koncone suami di WA-ni siji-siji. "Lha ngopo kowe iki ngajaki bojoku terus?" Gitu. "Coba ajaki wae." Gitu. Mungkin ada yang judes-judes seperti itu ya. Ya, atau mungkin kita orang tua yang selalu menuntut anak untuk lebih, tapi kita tidak pernah memberikan perhatian yang cukup. Mintanya lebih, cukup perhatian aja enggak, gitu ya. Mari kita mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana 'ala ta'atik wa ta'ati rasulik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa adkhilna fil jannah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi dhurriyyatina wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibas sailin ajib du'aana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.